Halo, selamat pagi anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Kali ini dalam materi matematika kelas 3. Hari ini kita akan membahas menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut yang sama. Nah, langsung saja. Untuk kali ini Pak Guru akan membahas soal-soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut yang sama. Untuk yang pertama, kita perhatikan bersama-sama. Nih, ada sebuah soal yang pertama. Sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Mita mengambil 1 potong pepaya. Berapa bagian pepaya yang diambil Mita? Nah, perhatikan. Penjelasan atau pembahasan penyelesaiannya seperti apa? Kita simak sama-sama anak-anakku. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Awalnya pepaya yang ada itu ada 1 bagian penuh anak-anak. 1 bagian penuh itu atau biasa disebut 4/4 bagian karena dia utuh. 4/4 itu sama dengan 1. Mita mengambil 1/4 bagian anak-anak. Jadi bagian pepaya yang tersisa adalah 4/4 ini dikurangi 1/4 sama dengan 3/4 bagian. Jadi sisa pepaya yang diambil Mita itu ada 3/4 bagian. Sampai di sini bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Masih bingung? Boleh kita lanjut lagi. Masih banyak soal yang kita bahas hari ini. Soal yang kedua. Edo membeli 1 botol air mineral. Edo telah meminum 1/4 bagian. Berapa bagian air mineral yang tersisa? Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Awalnya air mineral yang ada adalah 1 bagian penuh atau 4/4 bagian. Edo meminumnya 1/4 bagian. Jadi bagian air mineral yang tersisa itu 4/4 dikurang 1/4. Jadi ketemunya 3/4. Nah, ini jawabannya mirip-mirip dengan soal yang pertama. Lanjut yang di soal yang ketiga. Sebuah pizza dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Ali mengambil 5/6 bagian dan memberikan sisanya kepada Bayu. Berapa bagian pizza yang diterima Bayu? Ayo, siapa yang tahu? Oke, kita bahas sama-sama anak-anak. Nah, penyelesaiannya begini. Awalnya pizza yang ada adalah 1 bagian penuh anak-anak atau 6/6 bagian. Ali mengambil 5/6 bagian. Jadi bagian pepaya yang diberikan Bayu itu 6/6 dikurang 5/6. Jadi ketemunya 1/6 bagian. Paham ya anak-anak ya? Cukup mudah. Ingat, untuk menyelesaikan pecahan yang dikurang atau dijumlah itu adalah pembilangnya.
sedangkan penyebutnya tetap sama. Lanjut ke soal nomor 4, anak-anak. Sebuah roti dibagi menjadi 6 potong sama besar. Mita memakan 2 potong roti. Tasya memakan 3 potong roti. Dan sisanya dimakan oleh Ajeng. Pertanyaan A. Tuliskan bagian roti yang dimakan setiap anak. Yang B. Berapa selisih bagian roti yang dimakan Tasya dan Ajeng? Nah, penyelesaiannya seperti ini, anak-anak. Bagian roti Mita 2/6 karena Mita memakan 2 potong, ya anak-anak. Bagian roti Tasya itu 3/6 karena Tasya makan 3 potong. Nah, bagian roti Ajeng masih perlu kita cari. Nah, pembahasannya di sini. Awalnya roti yang ada adalah 1 bagian penuh atau 6/6. Mita memakan 2/6 bagian, Tasya 3/6 bagian. Yang dimakan Ajeng adalah 6/6 dikurang 2/6 dikurang lagi 3/6, anak-anak. Jadi masih ada 1/6. Jadi bagian roti Ajeng itu 1/6 bagian. Kemudian berapa selisih bagian roti yang dimakan Tasya dan Ajeng? Nah, perhatikan di sini. Selisih bagian roti Tasya dan Ajeng. Tasya 3/6, sedangkan Ajeng 1/6. 3/6 dikurang 1/6 adalah 2/6. Jadi selisih bagian roti Tasya dan Ajeng ini 2/6. Paham ya anak-anak ya? Tidak sulit, ini cukup mudah untuk menyelesaikannya. Satu soal lagi, soal yang nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima ya anak-anak. Berikut soalnya. Sebuah galon terisi air 4/6 bagian. Setelah beberapa anak mengambil air untuk diminum, air galon tersisa 3/6 bagian. Berapa bagian air yang diambil untuk minum? Nah, penyelesaiannya seperti ini, anak-anak. Nah, awalnya galon itu terisi air 4/6 bagian. Sisa air galon 3/6 bagian, anak-anak. Jadi, bagian air yang diambil untuk minum adalah 4/6 dikurang 3/6 sama dengan 1/6. Cukup mudah kan anak-anak membahas soal-soal yang Pak Guru berikan pada hari ini? Oke, selanjutnya silahkan kalian boleh salin pembahasan soal yang Pak Guru berikan itu di buku kalian. Hari ini kalian tidak Pak Guru beri soal-soal, namun cukup ditulis di buku dan dipelajari lagi supaya kalian lebih paham. Mungkin penjelasan dari Pak Guru cukup sampai di sini. Tetap semangat untuk belajar walaupun masih belajar di rumah. Tuhan memberkati.